Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, atau materi sesuai dengan silabus OSN, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 13 ya. Masih di pembahasan OSNP bidang biologi tahun 2025. Kita masih di bab anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ini ngomongin tentang tanaman C3, C4, dan CAM yang pastinya teman-teman udah nggak asing lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Adaptasi khusus diperlukan tumbuhan untuk mengatasi fotorespirasi pada lingkungan yang terik. Oke, jadi fotorespirasi itu dia disebut juga sebagai jalur dua karbon. Fotorespirasi disebut juga sebagai jalur dua karbon. Dia akan menghasilkan PGA atau fosfogliserat dan juga fosfoglikolat ya. Fosfoglikolat. Nah, fosfoglikolat ini itu dia harus diubah dulu eh, melalui tiga organel, peroksisom, mitokondria, baru nanti ke kloroplas untuk bisa menghasilkan CO2, baru nanti dia akan memulai siklus Kelvin. Jadi ini terjadi ketika Rubisco itu mengikat O2 dan menghasilkan senyawa fosfoglikolat yang cenderung harus diubah dulu untuk menghasilkan CO2. Gitu, itu namanya fotorespirasi. Di mana ini terjadi pada tanaman C3 ketika lingkungan sedang panas dan stomata menutup. Kalau stomata menutup berarti CO2 nggak bisa masuk, O2 nggak bisa keluar. Sehingga nanti Rubisco akan cenderung mengikat O2. Gitu. Nah, bentuk adaptasi dari struktur ini adalah kehadiran tanaman C4, di mana tanaman C4 itu dia meminimalisasi yang namanya fotorespirasi dengan membagi eh, proses fotosintesisnya menjadi dua tempat yang berbeda. Di mana kalau pada tanaman C4 ada yang namanya sel mesofil dan juga bundle sheath atau sel seludang pembuluh di mana nanti dia bentuknya mengelilingi pembuluh gitu ya. Nah, keunikan lain dari bundle sheet dibandingkan mesofil pada umumnya adalah kalau bundle sheet itu nanti dia memiliki yang namanya kloroplas yang berbeda, di mana kloroplasnya itu lebih banyak mengandung stroma dibandingkan grana. Karena nanti di bundle sheet itu akan ada fotosintesis atau bagian sebutnya siklus Calvin gitu ya. Sedangkan di mesofil yang biasa itu nanti terjadi reaksi terang gitu, tapi tidak terjadi reaksi gelap. Jadi reaksi gelapnya terjadi di bundle sheet gitu. Oke, atau lebih tepatnya sih si siklus Kelvinnya terjadi di bundle sheet. Sedangkan kalau pada tumbuhan C3 yang kita bisa lihat di gambar C itu anatominya, itu dia bundle sheetnya itu tidak mengandung apa-apa gitu. Jadi siklus Kelvinnya terjadi di mesofil, siklus reaksi terangnya juga terjadi di mesofil. Gitu ya. Ini teman-teman pasti udah sering ngeliat. Nah, ini contoh tanaman C3 itu contohnya padi, tanaman C4 contohnya jagung atau maize gitu. Selanjutnya tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Oke, kita langsung aja ya. Dibandingkan C3, fotosintat yang dihasilkan oleh tanaman C4 harus menempuh jarak yang lebih jauh menuju flow. Jawabannya adalah betul. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari gambar yang ada di bawah, ini mesofil itu tidak mengelilingi vaskular bundle-nya. Jadi mesofil tidak mengelilingi vaskular bundle-nya. Sedangkan kalau pada tanaman C4 itu namanya sel sedang pembuluh ya, itu dia mengelilingi si vaskular bundle atau pembuluhnya sehingga transportnya itu akan lebih cepat gitu ya. Dia akan lebih cepat ditransport ke sini. Nah, jadi jawabannya adalah betul. Kemudian yang B, tumbuhan dengan metabolisme C4 kemungkinan memiliki kepadatan peroksisom dalam sel mesofil yang lebih tinggi dibandingkan tanaman C3. Jawabannya salah. Kenapa? Karena fotorespirasi itu membutuhkan tiga organel, si mitokondria, dan peroksisom serta kloroplas. Gitu ya, peroksisom dan kloroplas. Maka tumbuhan yang cenderung mengalami fotorespirasi, dia akan memiliki peroksisom yang lebih banyak dibandingkan tumbuhan yang tidak mengalami fotorespirasi. Sehingga tumbuhan dengan metabolisme C4 justru memiliki kepadatan
peroksisom yang lebih rendah dibandingkan C3. Kenapa? Karena dia tidak mengalami fotorespirasi, sehingga dia tidak perlu mengubah si fosfoglykolat atau Pg itu untuk menghasilkan CO2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian yang C. Dibandingkan C3, metabolisme C4 memerlukan ATP yang lebih banyak untuk setiap karbon yang dikonversi menjadi molekul gula. Jawabannya adalah betul. Kenapa? Karena tanaman C4 ya, itu ketika dia menyimpan karbon, itu akan membentuk yang namanya malat dan oksaloasetat. Kemudian untuk mengubah pirufat menjadi PEP itu dibutuhkan ATP. Jadi pirufat menjadi PEP itu membutuhkan ATP sehingga C4 itu sebenarnya lebih boros ATP karena dia membutuhkan ATP tambahan untuk mengubah pirufat menjadi PEP gitu ya. Nah, oleh sebab itu, setiap karbon yang dikonversi menjadi gula, di mana dia membutuhkan PEP sebagai senyawa penambatnya, ya, itu akan menghasilkan membutuhkan lebih banyak ATP dibandingkan yang dia menggunakan RUBP langsung, gitu, ya, gitu. Makanya jawabannya adalah betul. Tuh. Kemudian yang D, perbandingan jumlah sel mesofil pada bekas pembuluh tumbuhan C3 itu lebih tinggi dibandingkan C4. Jawabannya adalah betul. Jadi karena dia kebanyakan itu proses fotosintesisnya terjadi di mesofil, maka otomatis jumlah sel mesofilnya akan lebih banyak ya dibandingkan bekas ludang pembuluhnya gitu ya pada tanaman C3. Sedangkan kalau tanaman C4 itu lebih banyak seludang pembuluhnya karena nanti dia siklus Calvin-nya akan terjadi di situ. Maka jawabannya adalah oke, untuk pembahasan detail dan lengkapnya bisa teman-teman analisis di belakang. Jadi yang A itu betul karena dia gulanya itu harus menempuh jarak yang lebih ekstra pada tanaman C3 ya. Sedangkan kalau pada C4, karena gula itu eksklusif di bundle sheet yang dekat dengan pembuluh, ya, menempel langsung, maka bisa langsung ditransfer ke flum dengan jarak yang lebih dekat. Selanjutnya tadi peroksisom itu terlibat dalam pemecahan racun akibat fotorespirasi. Contohnya tadi si PG ya, atau fosfoglikolat ya. Nah, itu nanti dia lebih banyak pada tumbuhan C3 dibandingkan tumbuhan C4 karena untuk menetralisir racun itu dilakukan oleh tumbuhan C3, sedangkan C4 dia lebih efisien. Kemudian yang C, dilihat bahwa tumbuhan C4 itu memiliki enzim regenerasi PEP ya, fosfolipid, di mana dia membutuhkan biaya. Biayanya apakah konsumsi ATP tambahan, gitu ya. Nah, sehingga dia lebih boros dibandingkan C3. Kemudian untuk yang D itu jawabannya betul. Kenapa bisa betul? Karena rasio mesofil pada pembuluh pada C3 itu jauh lebih tinggi karena anatomic range itu membuat jarak pembuluh itu sangat rapat dan hanya diselingi oleh sedikit sel mesofil. Itu hanya terdapat 2 sel mesofil saja. Itu jadi jawabannya adalah betul, salah, betul, betul. Ini adalah untuk pembahasan nomor 13. Semoga teman-teman bisa membantu. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 14 di video berikutnya. Terima kasih.